Hai semua, balik lagi ke dapur aku dan Via Kitchen. Di video kali ini aku mau buat rainbow roll cake mini. Nah, rainbow roll cake mini ini tuh enak banget. Teksturnya juga moist, bikinnya juga gampang-gampang susah. Dengan warnanya yang cantik jadi bikin gemes dan pastinya juga cocok nih dijadikan ide jualan. Jadi sebelum kita ke cara membuatnya, yuk dibantu subscribe-nya dulu supaya channel aku ini bisa terus berkembang dan aku terus semangat untuk berbagi resep lainnya. Dan yang pastinya subscribe itu gratis loh. Oke, kalau udah di subscribe, duluan aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan kita langsung ke proses membuat. Untuk yang pertama, kita siapkan wadah dan saringan. Masukkan terigu. Tiap 1 sendoknya kira-kira sebanyak ini ya. Ini tidak terlalu munjung ke atas dan tidak juga terlalu rata. Nah, seperti ini. Masukkan terigu sebanyak 180 gram atau setara dengan 18 sendok makan. Kemudian ini kita ayak dulu. Lanjut, di sini ada 20 gram maizena setara dengan 2,5 sendok makan dan ada setengah sendok teh baking powder. Usahakan gunakan baking powder yang double acting supaya membantu adonan agar tetap stabil pada proses menunggu saat akan dikukus. Ayak semua bahan kering, kemudian ini diaduk sebentar agar tercampur, lalu kita sisihkan. Kemudian siapkan 6 butir telur, masukkan vanila, masukkan juga SP, tuang gula pasir sebanyak 180 gram atau setara dengan 12 sendok makan. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai telurnya tercampur dan berbusa. Lalu pelan-pelan dipercepat sampai adonan menjadi putih mengembang dan berjejak seperti ini. Ini tadi aku mixer kira-kira 10-12 menit sampai jadi kental seperti ini. Setelah itu, matikan mixernya dulu. Kemudian, masukkan bahan kering yang sudah diayak sebelumnya. Lalu dimixer lagi sampai tercampur rata. Masukkan terigu secara bertahap sambil terus dimixer dan diselang-seling dengan bahan cairnya. Untuk bahan cairnya yang pertama, di sini aku pakai 80 gram kental manis setara dengan 2 bungkus saset kecil. Kemudian untuk bahan cair yang kedua ada 150 ml minyak sayur. Lalu lanjut dimixer lagi agar tercampur rata. Sekarang kita aduk adonan menggunakan spatula seperti ini. Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di dasar adonan, karena biasanya bahan cair yang masih tersisa di dasar adonan menjadi salah satu penyebab kue menjadi bantet. Jika sudah dipastikan adonan benar-benar tercampur rata, selanjutnya bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Boleh dibagi secara manual alias dikira-kira aja, tapi lebih bagus kalau ditimbang ya, supaya adonannya sama banyak. Nah, jika sudah dibagi, kemudian lanjut kita beri pewarna ke masing-masing mangkok yang sudah berisi adonan.
Untuk yang terakhir ini aku pakainya warna ungu, lalu aku campur dengan warna merah muda sedikit agar warnanya jadi lebih bagus. Sekarang kita mau aduk agar warnanya kelihatan. Aduk sampai tercampur rata. Setelah semuanya selesai, di sini aku udah siapkan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm yang udah dioles pakai margarin tipis-tipis dan udah dialas juga pakai baking paper. Lanjut, tuang adonan warna merah. Kemudian diratakan semua sisinya. Lalu hentakkan sedikit supaya udaranya bisa keluar. Lalu ini kita kukus. Sebelumnya kukusannya udah aku panaskan duluan. Kukus adonan selama 10 menit. Setelah itu lanjut ke warna oranye. Tuang adonannya lalu ratakan. Kemudian kukus kembali selama 10 menit. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini untuk lapisan yang terakhir di warna ungu. Untuk lapisan terakhir ini kukus selama 20 menit ya. Jika sudah 20 menit, buka tutup kukusan. Lakukan tes tusuk. Jika sudah tidak ada adonan basah yang menempel pada tusukan itu, tandanya kuenya udah matang. Angkat loyangnya lalu biarkan agak hangat. Jika kuenya udah bisa dipotong, ini mau kita keluarkan dulu dari loyang. Tapi sebelumnya sesek dulu bagian pinggirnya supaya mudah saat dikeluarkan. Jika sudah, pasang alasnya, lalu keluarkan. Selanjutnya mau kita potong. Nah, seperti ini dia hasilnya ya. Di sini aku gunakan pisau yang tajam seperti ini supaya hasilnya bagus dan hasilnya bisa tipis. Tapi senyamannya aja atau seadanya juga boleh. Potong kuenya dengan ketebalan kira-kira 0,5 cm. Jangan sampai terlalu tebal karena nanti akan patah pas digulungnya.
Nah, di sini aku udah ganti pisau karena mau coba pakai pisau yang panjang kayak gini. Sepertinya lebih mudah, tapi karena pisaunya kurang tajam jadi prosesnya lebih lama. Lakukan sampai semuanya selesai dipotong ya. Ini dia setelah semuanya selesai dipotong. Ambil satu lembar, lalu beri isian selai dan ratakan, lalu digulung. Untuk isiannya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah digulung seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian ambil lagi satu potongan kedua, beri selai lalu ratakan dan gulung lagi. Lakukan sama seperti ini sampai semuanya selesai. Nah, ini dia rainbow roll cake mininya udah jadi. Jangan lupa dicobain ya di rumah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa dibantu subscribe-nya juga ya. Terima kasih.